melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Jimmy, apakah kamu tahu tentang dunia besar ini? Maksudku adalah tempat ini ilusi atau nyata? Tanya Xiaoyan. Dunia besar sudah lama musnah. Dalam ingatanku tempat ini sudah menjadi dunia besar di masa lalu. Sederhananya kita semua berada di dunia masa lalu. Apa yang kita lihat semuanya sekarang merupakan dunia yang sudah lama menghilang. Jadi ini hanyalah kebohongan, ucap Jimmy. Jadi begitu, tempat ini tidak lebih dari tempat yang dipertahankan. Tidak heran semua kerusakan akan dibentuk kembali, gumam Xiaoyan. Setelah itu dia melihat Raja Iblis Fei Hong di sampingnya. Ada kekecewaan di mata Xiaoyan. Fei Hong memiliki bakat yang dibutuhkan Xiaoyan, yaitu mengendalikan racun. Namun keberadaannya di sini hanya ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Meskipun Xiaoyan bisa mengendalikannya di sini, tapi jelas tidak mungkin membawanya pergi dari dunia besar ini. Xiaoyan tidak tahu mengapa klon yang begitu kuat seperti Fei Hong dibuang tanpa alasan. Dan jika Xiaoyan bisa mendapatkan klon ini, mungkin dia memiliki pembantu untuk mengatasi racun. Sekarang sepertinya dia hanya bisa memahaminya dari Fei Hong tentang keterampilan pengendalian racun yang dia miliki. Karena aku tidak bisa membawanya, maka cobalah untuk mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang penggunaan racun, gumam Xiaoyan. Adapun Raja Iblis Fei Hong, di bawah penindasan Xiaoyan, dia tidak bisa bergerak sama sekali dan hanya bisa berdiri dengan patuh di depan Xiaoyan. Keempat orang Zonggu seperti sekelompok penonton di belakang Xiaoyan. Mereka juga tidak tahu apa yang sedang dilakukan Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan tidak menggunakan teknik pelacakan jiwa apapun. Dia hanya perlu menggerakkan pikirannya untuk melihat kenangan di benak Fei Hong. Selama proses ini, mata Xiaoyan terpejam. Namun dia mendapati bahwa ingatannya tidak lengkap. Tampaknya ingatan Fei Hong hanya ada pada periode waktu ini saja. Terlebih lagi Xiaoyan tidak bisa menggali ingatan yang lebih dalam tentang dunia besar. Setelah beberapa pencarian, mata Xiaoyan kembali menunjukkan kekecewaan. Ternyata kabut hitam ini tidak beracun, melainkan serangga yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Serangga ini cukup kecil untuk menyatu dengan tubuh seseorang. Mereka memiliki kemampuan untuk mengontrol tubuh inangnya, dan juga memiliki kemampuan untuk mengeluarkan racun dari tubuh inang. Serangga ini bernama Lisi. Itu dapat ditemukan di tempat-tempat yang mengandung rawa-rawa beracun di alam iblis kuno, gumam Xiaoyan. Dia hanya melihatnya sebentar, kemudian kehilangan minatnya. Serangga ini bukan skill bertarung yang bisa dipelajari seseorang, juga bukanlah benda yang bisa dibawa pergi. Sementara Xiaoyan sedang memeriksa ingatan Raja Iblis Fei Hong, semua bangunan yang dirusak oleh pertarungan sebelumnya kini pulih dengan cepat. Puncak gunung yang menjadi reruntuhan tumbuh lagi dari tanah. Termasuk istana merah tempat Raja Iblis Fei Hong, semuanya muncul kembali. Seolah-olah tidak pernah ada pertempuran apapun di sini. Ternyata tubuh Fei Hong ini belum mencapai keabadian dewa. Dia cukup bagus dari segi bakat. Agaknya dia tidak diambil alih oleh ras Jimmy. Ini lebih seperti klon yang ditinggalkan oleh Shizun sesuka hati. Dia hanya klon yang dibuang secara acak. Mungkin bagi Shizun sendiri, kekuatan klon ini tidak berguna sama sekali, gumam Xiaoyan. Memikirkan hal ini, Xiaoyan tersenyum pahit di dalam hatinya. Kekuatan Fei Hong sudah menjadi keabadian kaisar langkah ke-9. Kekuatan seperti itu sebenarnya tidak masuk di mata Shizun. Jika Xiaoyan tidak memiliki segel unik Shizun di antara alisnya untuk mengendalikan Fei Hong, dia mungkin benar-benar harus bertarung dengannya. Pada saat ini mungkin tidak lebih mudah daripada mengalahkan Tianxun. Di antara ingatan Fei Hong, beberapa kenangan berbintik-bintik mengalir ke dalam pikiran Xiaoyan. Saat Xiaoyan mencoba membuka belenggu ingatan ini, tapi ternyata dia tidak bisa bergerak. Xiaoyan tercengang. Dia menemukan bahwa ingatan berbintik-bintik ini selalu ada. Tampaknya ada semacam rahasia, dan rahasia ini tidak dapat diketahui olehnya. Kenangan macam apa itu? Mungkinkah ini tentang Shizun? Ucap Xiaoyan tampak berpikir. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia merasa bahwa tidak perlu terlalu banyak menghabiskan waktu untuk itu. Ingatan rahasia bukanlah ancaman. Karena dia tidak bisa mengetahuinya, maka biarkan saja. Adapun kenangan lainnya, itu tidak ada artinya bagi Xiaoyan. Setelah selesai melakukan semua ini, Xiaoyan perlahan membuka matanya. Lalu tanpa sepatah kata pun, dia mengambil tindakan untuk membunuh Fei Hong. Di bawah tatapan terkejut semua orang, Xiaoyan menjentikan jarinya dan jantung Fei Hong tiba-tiba saja meledak. Adegan ini membuat keempat Zonggu tercengang di tempat.
Termasuk Jimmy, matanya menjadi lebih rumit. Sungguh, angkatlah token kuno untuk menyergapnya, ucap Xiaoyan menoleh dan menatap Sungguh. Sungguh segera melangkah maju, menyerap kelompok cahaya di sebelah mayat Fei Hong. Tanda emas kedua muncul di token kuno. Pemandangan ini membuat Mogi merasa iri. Itu karena token kunonya juga memiliki 2 tanda emas. Dia hanya membutuhkan 1 tanda lagi untuk meninggalkan tempat ini. Hanya saja tanda ketiga ini sangat sulit baginya. Jelas dengan kekuatan Mogi sendiri, dia tidak memiliki kualifikasi membunuh penguasa istana lainnya. Jika bukan karena Xiaoyan, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki wilayah beracun ini. Sebelum ini, hampir setiap orang yang memasuki tempat ini berakhir menyedihkan dan menjadi boneka Raja Iblis Fei Hong. Misalnya adalah Mo Cheng, Gou Cheng, dan pria berjubah biru. Mereka diperbudak untuk menangkap banyak orang jika ingin mendapatkan kembali kebebasannya. Saat ini kecuali Gou Cheng yang tubuhnya direbut oleh Xiaoyan, 2 pria lainnya sudah menghilang. Mereka melarikan diri saat terjadi pertarungan antara Xiaoyan dan Wan Ji. Pada saat ini Gou Cheng datang ke sisi Xiaoyan. Semua orang tampak terkejut. Dia berada di belakang Xiaoyan dan tidak memiliki niat membunuh apapun. Semua orang tidak tahu kenapa, dan mereka tidak berani mengajukan pertanyaan. Tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Kamu memimpin jalan menuju istana siang, ucap Xiaoyan menatap langsung ke arah Mogi. Dia tidak tahu namanya dan tidak perlu tahu. Ditatap langsung dengan Xiaoyan, tubuh Mogi sedikit bergetar. Dia tertegun sejenak. Sepertinya kata-kata Xiaoyan penuh dengan kekuatan yang mengejutkan. Setelah pertempuran ini, Mogi mengerti bahwa Xiaoyan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Kekuatan sejati Xiaoyan di luar imajinasinya. Terlalu kuat. Begitu kuat hingga Mogi tidak dapat berkata-kata. Baru pada saat inilah, dia sadar bahwa Xiaoyan ternyata berbelas kasih padanya. Kalau tidak, dengan kekuatan seperti itu, ketika dia menyinggungnya di istana Yin, dia pasti terbunuh dengan 1 pukulan. Setidaknya Mogi berpikir demikian. Termasuk Jimmy. Dia semakin merasa bahwa Xiaoyan tidak dapat diduga. Tidak ada yang tahu bahwa alasan mengapa Xiaoyan memiliki kekuatan yang begitu kuat. Itu karena dia menggunakan 3 keberuntungan yang diberikan kepadanya oleh roh dunia iblis kuno, membiarkan kekuatannya meroket secara signifikan. Dan setelah pertarungan dengan Wan Ji, aura Xiaoyan mulai surut dengan cepat. Tapi di mata semua orang, Xiaoyan melakukannya dengan sengaja. Tahu biasanya Xiaoyan memang selalu seperti ini jika tidak dalam bertarung. Seolah-olah berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Tidak peduli apa. Di mata mereka semua, Xiaoyan sudah menjadi dewa tertinggi. Mogi tidak berani mengatakan apapun. Dia hanya menangkupkan tangannya dan mulai memimpin ke depan. Selama perjalanan ini, Xiaoyan masih tidak melihat ke arah Jimmy. Dia tidak pernah bertanya lagi. Xiaoyan tahu bahwa Jimmy pasti menyembunyikan sesuatu. Bertanya bukanlah cara terbaik. Hanya keheningan yang bisa membuat Jimmy tidak memiliki kesempatan menipu. Semakin diam Xiaoyan, bagi Jimmy hal itu semakin menindas. Sebelum ini Jimmy mengatakan kepada Wan Ji tentang Xiaoyan, dan bahkan berharap menggunakan Wan Ji untuk membunuh Xiaoyan. Namun pada saat itu Jimmy tiba-tiba memiliki keraguan ketika mengingat kembali bagaimana kengerian Xiaoyan. Dia terus terbayang-bayang dan memikirkan kondisi terburuknya. Jimmy takut. Dia takut dengan apa yang mungkin terjadi. Sampai pada akhirnya dia membuat keputusan pasti bahwa yang terbaik adalah tetap berada di sisi Xiaoyan. Selain itu Jimmy juga tahu bahwa meskipun dia mengintai Wan Ji, pihak lain tidak dapat melakukan apapun padanya. Namun faktanya tidak peduli apakah Jimmy mengambil tindakan atau tidak. Dia tidak bisa menghentikan pertempuran Xiaoyan dan Wan Ji. Sisi baiknya, Wan Ji benar-benar dihancurkan oleh Xiaoyan. Jimmy mengetahui identitas Xiaoyan setelah menghabiskan banyak waktu di Sensi. Dia secara alami mengetahui bobot dari 3 kata ini. Makhluk tertinggi Susang. Meskipun ini adalah tempat Jimmy, bagaimana mungkin dia berani membuat rencana buruk terhadap Xiaoyan? Jika itu terjadi, begitu dia bertemu Xiaoyan lagi di masa depan, tidak ada cara baginya untuk bertahan hidup. Selain itu ada jiwa Xiaoyan di dalam tubuhnya. Tidak mungkin dia bisa lolos. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.